para penulis Injil sadar betul jangan sampai pewartaan tentang karya Yesus, tentang pribadi Yesus itu mati di tangan mereka ketika mereka menulis kisah-kisah itu dalam bentuk teks. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi istimewa, yaitu saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan melihat-lihat lapangan banteng di pusat kota Jakarta. Ngapain Romo jauh-jauh kayak nggak ada kerjaan aja? Jadi nanti sore saya ada rapat di Kuskupan. Karena mobilnya kena ganjil genap jam 4 sore, maka saya harus pagi-pagi, lebih pagi datang ke tempat ini. Nah, saya lihat kok masih sepi nih. Di belakang sana ada pameran tanaman. Saya tuh suka tanaman. Nah, sebelum belanja kayaknya bagus nih buat renungan hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa teks-teks kitab suci yang kita baca, yaitu cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang berada dalam bentuk tulisan hitam di atas putih, seperti yang kita miliki dalam Alkitab-Alkitab kita? Apakah Anda tahu bahwa sebelum teks-teks itu ditulis, semua kisah-kisah tentang hidup Yesus, karya Yesus, pengajaran Yesus, itu semua berada dalam fase cerita atau pewartaan secara lisan, dikatakan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi. Jadi yang pertama-tama ada itu bukan sebuah teks yang hitam di atas putih, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa membaca dirinya sendiri, tetapi semuanya berada dalam tradisi lisan. Jadi bisa kita bayangkan dalam gereja perdana, setelah Yesus wafat dan bangkit, para rasul dengan inspirasi Roh Kudus, mereka mengingat-ingat kembali apa yang telah Tuhan Yesus perbuat di depan mata mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan yang didengar oleh telinga mereka. Apa yang Tuhan Yesus hidupi bersama-sama dengan mereka kurang lebih 3 tahun lamanya. Nah, setelah Yesus wafat dan bangkit, para murid mencoba untuk mengumpulkan dan juga menceritakan kisah-kisah seputar guru mereka. Misalnya tentang Yesus awal karyanya bagaimana. Kisah panggilan para murid, ada yang di pinggir pantai Danau Galilea, ada yang di rumah cukai, ada yang di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kisah-kisah pengajaran Yesus tentang biji sesawi misalnya, tentang kewaspadaan terhadap harta duniawi, tentang pengampunan, dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan kisah-kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mereka lihat dan mereka dengar. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa membayangkan bahwa ketika para rasul Yesus bercerita tentang guru mereka, apakah mereka bercerita dengan muka yang lesu? Apakah mereka bercerita dengan situasi yang tanpa semangat? Apakah mereka bercerita dengan wajah yang datar? Kiranya tidak, saudara-saudara, karena pribadi Yesus adalah pribadi yang penuh dengan karisma. Maka ketika para murid Yesus, para rasul Yesus menceritakan seputar guru mereka, bagaimana relasi mereka dengan Yesus, bagaimana mereka dibentuk oleh Tuhan Yesus, itu ceritanya itu pasti dengan hati yang berkobar-kobar, dengan hati yang penuh dengan semangat. Mungkin ada intonasi yang ditinggikan, ada kecepatan atau speed bercerita yang dipelanin dengan aneka macam gerakan tubuh, gerakan tangan, pandangan mata mereka. Jadi bisa dibayangkan kisah tentang hidup Yesus, karyanya, wafatnya, termasuk juga kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, itu awalnya diceritakan dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan hati yang berkobar-kobar. Nah, apakah Anda sadar bahwa ketika kisah-kisah itu dari satu ke generasi lain mulai ditulis dalam bentuk teks, problemnya adalah ketika kisah-kisah itu ada dalam bentuk teks, seolah-olah teks itu tidak bisa bergerak, tidak bisa lagi mengungkapkan secara utuh apa semangat, gairah, hati yang berkobar-kobar, mata yang berbinar-binar, itu semua tidak bisa lagi kita lihat dalam teks. Nah, tantangannya adalah saudara-saudara,
seringkali cerita tentang Tuhan Yesus yang begitu penuh daya hidup menjadi mati di tangan kita ketika kita membaca kitab suci, ketika kita mewartakan firman Tuhan. Nah, maka dari itu tugas dari masing-masing dari kita, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan, bagaimana menghidupkan kembali kisah-kisah tentang hidup Yesus yang kita baca dalam teks kitab suci. Para penulis Injil sadar betul jangan sampai pewartaan tentang karya Yesus, tentang pribadi Yesus itu mati di tangan mereka ketika mereka menulis kisah-kisah itu dalam bentuk teks. Itu sangat amat disadari oleh para penulis Injil. Maka dari itu saudara-saudara, para penulis Injil dengan kemampuan mereka, dengan usaha-usaha mereka, bagaimana dengan tulisan-tulisan yang mereka buat seputar hidup Yesus, itu jangan sampai kegairahan, inspirasi, kekuatan pribadi Yesus itu mati atau hilang begitu saja. Nah, misalnya dalam Injil Lukas, saudara-saudara, ada beberapa cara yang membantu kita untuk menangkap kekuatan kisah seputar hidup Yesus. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh penulis Injil untuk mengungkap betapa luar biasanya pribadi Yesus itu. Misalnya kalau Anda menemukan ada beberapa pengulangan dalam sebuah kisah. Jadi dalam sebuah perikop Anda menemukan kok kata-kata ini diulang-ulang terus ya. Kok diulang-ulang terus? Penulis Injil ketika mengulang kata yang sama, apalagi sampai 3 kali bahkan lebih, mereka mau menunjukkan bahwa memang kata itu penting, menjadi tema utama yang harus menjadi fokus perhatian dari kita para pembacanya. Misalnya kalau Anda membaca Lukas bab 2, Yesus hilang di bait Allah, sudah pernah saya bahas. Bagaimana kata mencari diulang sampai 3 kali. Bagaimana Maria, Yosef mencari Yesus karena Yesus hilang di bait Allah. Lalu dikatakan mereka terus mencari Yesus. Kemudian dikatakan lagi mereka dengan cemas mencari. Nah, dengan kata mencari yang diulang-ulang itu mau ditekankan bahwa memang relasi antara Yesus, Maria, dan Yosef itu bukan relasi sembarangan. Bukan cuma sekadar mencari terus ya udah, tetapi ada sebuah usaha lebih yang dilakukan oleh Maria dan Yosef dalam mencari Yesus. Nah, gagasan lain adalah kalau Anda membaca dalam Injil Lukas tentang kisah kematian Yohanes Pembaptis. Ada yang aneh bahkan aneh bin ajaib. Yaitu Injil Lukas, kalau kita baca dari Lukas bab 1, Lukas bab 2, dan juga kisah-kisah selanjutnya, Injil Lukas sepertinya punya perhatian khusus terhadap Yohanes Pembaptis. Bayangin, sejak awal sebelum kelahirannya, saat kelahirannya, saat dikandung dari Elisabet pun Yohanes sudah diceritakan oleh Injil Lukas. Saat kelahiran Yohanes Pembaptis yang penuh dengan keajaiban juga diceritakan dalam Injil Lukas. Kemudian juga saat Yohanes Pembaptis memulai karyanya di padang gurun juga diceritakan dalam Injil Lukas. Saat Yohanes Pembaptis di tengah-tengah karyanya juga diceritakan oleh Injil Lukas. Tetapi saudara-saudara, kisah-kisah seputar hidup Yohanes Pembaptis, karyanya, sebelum kelahirannya, diceritakan secara panjang lebar oleh Injil Lukas. Tapi ada yang aneh adalah ketika Injil Lukas, ketika menceritakan tentang wafat Yohanes Pembaptis, itu hanya 3 ayat. Bayangin saudara-saudara, ada di Lukas bab 9. Itu pun kisah laporan kematian Yohanes Pembaptis hanya dikatakan oleh Herodes, mengatakan Yohanes Pembaptis telah dipenggal kepalanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada sesuatu yang kalau kita baca teks kitab suci dengan cermat, Lukas memang sengaja tampaknya menceritakan kematian Yohanes Pembaptis secara singkat. Untuk apa? Supaya kita pembacanya yang membaca kitab suci jangan terus baca, tidak pernah berhenti, tidak pernah sadar. Ketika kita baca Lukas bab 9, kita diajak untuk bertanya, kok kematian Yohanes Pembaptis kok cuman singkat ya? Kayaknya ada yang error, kayaknya ada semprongnya nih. Mengapa? Karena sejak awal Yohanes Pembaptis oleh Injil Lukas diceritakan panjang lebar.
Tetapi kenapa kematiannya hanya diceritakan secara singkat? Itu sebuah petunjuk buat kita saudara-saudaraku bahwa kita harus berhenti. Kita harus berefleksi, kita harus berpikir ada apa. Apa maksud saya? Jadi gini, sejak Lukas bab 1 dan bab 2, kisah-kisah tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis diceritakan secara berjajar, seimbang. Yohanes lahir dari orang tua yang ajaib, karena di masa tuanya mereka baru punya anak. Demikian pun Yesus, kelahirannya pun dari orang tua yang ajaib, yaitu Maria yang tidak bersuami. Nah, dari kesejajaran itu kita bisa menangkap bahwa meskipun sama-sama ajaib, tapi pribadi Yesus diceritakan jauh lebih wow, jauh lebih hebat. Kemudian juga tentang Kidung Maria, Kidung Zakaria. Meskipun Yohanes Pembaptis itu lebih tua, tetapi Maria, orang tua Yesus, lebih dulu menyampaikan kidung. Kemudian juga kalau orang tuanya Yohanes Pembaptis tidak percaya dengan keajaiban itu sampai jadi bisu, tetapi Maria percaya. Dan juga ada banyak petunjuk-petunjuk lain kalau kita melihat dalam Lukas bab 1 dan bab 2. Meskipun seolah-olah sama diceritakan antara kisah kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis, selalu Tuhan Yesus diceritakan lebih hebat. Nah, dari situ ketika pembaca kitab suci membaca kisahnya, Lukas bab 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, akan terkaget-kaget diminta untuk berhenti. Kok Yohanes Pembaptis matinya dipenggal? Kalau sejak awal kisah Yesus dengan Yohanes Pembaptis diceritakan mirip, tetapi Yesus lebih wow, lebih heboh, lebih unggul, kita sebagai pembaca diajak untuk bertanya, kalau Yohanes Pembaptis saja matinya dipenggal dalam sebuah persekongkolan, apalagi dengan Tuhan Yesus. Nah, dari situ para pembaca kitab suci diajak untuk bertanya-tanya, kira-kira nanti Tuhan Yesus wafatnya bagaimana ya? Kalau Yohanes Pembaptis saja dipenggal, apalagi Tuhan Yesus yang diceritakan lebih heboh, lebih wow, lebih luar biasa. Nah, dari situ sebetulnya sebuah petunjuk bagi kita ketika kita membaca firman Tuhan, jangan datar-datar aja, jangan lurus-lurus aja, tetapi daya hidup firman Tuhan, daya hidup karisma Tuhan Yesus yang diceritakan oleh para rasul, yang ditulis dalam Injil mereka, itu jangan sampai hilang di tangan kita. Ketika kita membacanya, demikian pun ketika kita mewartakannya. Belajarlah dari Injil Lukas yang selalu punya segala macam cara supaya pewartaan seputar hidup Yesus itu menjadi daya hidup bagi para pembacanya. Kita jangan sampai kehilangan karisma pribadi Tuhan Yesus yang memang luar biasa, yang menyentuh hati para rasul. Oleh Injil Lukas dipastikan supaya kita yang membaca juga bisa tersentuh oleh daya hidup yang sama. Nah, keren bukan saudara-saudara? Yuk ikut saya yuk, bagaimana itu pameran flora. Kira-kira saya mau beli tanaman apa ya? Yuk nanti saya ceritain pohon-pohon apa yang saya mau beli di rumah yang baru. Karena saya mau pindah sebetulnya. Bye-bye. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.